Akhirnya Motorola habis keluarin jajaran HP-nya, masuk lagi nih menantang market Indonesia pakai sebuah tablet agar bisa dikenal dan dipakai sama banyak warga Indonesia. Ada sih, ada dua ya, gak cuma sebuah doang ya. Dan ini gue pegang adalah Motopad 60 Pro, harganya 6 juta dan lu udah bisa beli langsung. Kalau yang satunya lagi, ya tapi gue belum pegang juga, itu ada si Motopad 60 Lite ya, dan harganya jauh banget dari yang ini, cuma jutaan doang. Jadi udah jelas ya, buat yang terjangkau ada ya. Nah tapi yang ini nih, lu keluarin duit yang gak sedikit, apakah lu akan rugi pakai tablet ini? Pertama, kalau gua ya pakai tablet itu harus dilihat dulu dari OS-nya. Kayak gimana? Apakah OS HP yang cuma punya layar gede doang atau emang ada fitur khusus untuk tabletnya? Gak sekedar dual ataupun floating Windows aja nih. Ya kalau iya, ya gua udah siap-siap aja nih. Nanti gua kritik ya tabletnya. Kita nggak cuma main performance aja di sini. OS itu harus beda. Itu poin utamanya cuy. Lu nggak setuju sama omongan gua, ya coba deh lu pikir aja. Ngapain beli tablet tapi kalau isinya nggak ada yang beda kayak HP lu? Harusnya tablet itu punya fitur lebih, kalau bisa cocok buat ekosistem lo. Nah, jadi tanpa panjang lebar lagi, gue kulik aja OS-nya Motopad 60 ini. Ya, secara OS dia udah versi software 17, tapi tetap basis Android 15 punya. Dan looks-nya ini kalau lu lihat clean banget, nggak ada embel-embel customisasi UI yang rumit buat lu pahamin. Malah looks-nya stok Android banget, which is ini nilai plus karena lu nggak akan dipersulit sama perintilan-perintilan yang sebenarnya nggak lu butuhin. Straight to the point lah. Sesuai konsep ini ruangmu dari si Motorola aja. Jadi lu punya space untuk produktif lebih luas tanpa customisasi yang aneh-aneh, jadinya pusing duluan sebelum menggunakan tablet ini. Buat dipakai navigasi antar app itu smooth ya, swipe kiri kanan, home screen-nya juga lancar. Tapi satu hal yang gue baru temuin di tablet ini, yaitu ketika lu swipe paling kiri di home screen-nya, yang biasa itu di handphone ada Google News, di Motopad ini malah kebuka entertainment space. Jadi langsung ada pilihan lu mau main game, nonton movie, sampai baca buku bisa. Jadi kayak space-nya Google ya, semuanya hiburan itu yang lu punya dikumpulin jadi satu. Ini seru sih, buat yang sering pakai tablet buat nonton bisa nih pakai fiturnya. Dan langganannya udah tinggal pakai Google aja gitu, cepet. Terus untuk fitur tablet standar yang ada kayak floating dan dual set apps juga ada ya. Caranya juga sama aja, dari 3 dot menu tinggal pilih mau yang mana. Lalu docking apps juga ada, udah wajib juga, ada 5 apps utama, 3 recent sama 1 menu drawernya. Ya selama gue coba navigasi sih ya aman-aman aja, nggak nge-lag dan cara pakainya simple. Buat pengamanan ada fingerprint yang scan-nya dari power button dan juga ada face unlock pula. Nah sekarang nih fitur khususnya dari Motorola yaitu Smart Connect ya. Ini kalau lu udah nontonin dari Motorola G45 dan juga Motorola Edge 60 pasti udah tahu fitur yang satu ini, dan ini cocok ada di tablet juga. Jadi lu bisa pairing ke tablet ini pula. Mau ke handphone, laptop, komputer, bahkan IoT Motorola yang semoga aja dijual di Indo nanti bisa dikonekin via app ini. Tapi nih kira-kira HP gue belum Motorola nih, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja, tapi nggak full fitur kayak lu pakai HP Motorola. Tetap ada pembedanya. Dan aplikasi ini banyak banget manfaatnya. Sesimpel lu bisa upgrade webcam lu pakai kamera lain, share file, easy hotspot, cross control, dan tentunya lu bisa stream app lu ke laptop. Ya jadi bener-bener cross function banget. Mau ke HP lu atau ke PC lu gitu. Nah satu lagi nih, fitur yang mungkin sekarang nggak cuma satu-satunya ada di tablet yang bisa berubah ke mode PC. Ya maksud gue si Dex ya, yang sekarang itu udah ada di Motorola juga. Jadi ancaman terbesarnya nih, karena ini punya fiturnya juga nih, cara pakainya pun juga mirip lagi kayak pakai PC. Tapi gue belum tes ya karena nggak ada aksesoris kalau dia itu colok ke monitor bisa persis atau enggak. Cuma secara spek portnya ya bisa ya, udah USB 3.2 Gen 1 yang mana udah bisa display outnya. Jadi bisa nih lihat case penggunaannya itu, lu bisa cari ide-ide dari smartphone lu setelah lu scrolling di internet dan lu tuang ide lu langsung ke tablet ini dalam sebagai bentuk untuk konsep ya. Mau konsep kasar lu bisa buat note catatan atau gambar sketch di tabletnya, atau ya langsung kerja, langsung menggambar di edit di tablet ini tanpa harus kesulitan transfer file antar device karena tinggal memanfaatkan Smart Connect pada appsnya Motopad 60 Pro nya ini. Menarik kan? Ya sama pula fitur AI-nya ini bisa di circle to search juga, dan juga Gemini Assistant pun juga ada. Gimana menurut kalian? Apa masih sekedar HP yang digedein aja? Ya coba aja komen di bawah. Nah sambil bahas satu kekurangannya yang gua agak sayangkan pada tablet ini, tapi bukan sebuah deal breaker juga ya, sebenarnya ini balik ke selera aja, yaitu di bagian desain tabletnya ini. Yaitu desain tabletnya ini ya masih 16:9 ya. Menurut gua kurang pas bentukan sebuah tablet ya, karena menurut gua tablet itu ya udah paling nyaman di ukuran 3:2. Apalagi targetnya kalau gua untuk jadikan sebuah workstation ya. 16:9 itu kayak nggak jelek sebenarnya, cuma terlalu panjang aja dan lebih cocoknya itu buat entertainment doang dibanding untuk pakai kerja. Tapi ya baik lagi, kalau ngomongin speknya ya ini udah 12,7 inci, resolusi dia 3K, 400 nits di refresh rate 144 Hz, udah cukup
cukup lah. Netflix juga udah support HDR, lihat kontennya lebih clear juga ya, panelnya masih ya APS. Tapi intermezzo sedikit aja, lu lihat deh spek list tabletnya ini di webnya Motorola, lucu ya, kayak lu lihat tipe spek laptop. Paham lah maksudnya, ini saudaranya dari siapa gitu ya. Untuk speaker jelas ini quad speaker dari JBL, suaranya udah pasti menggelegar juga, udah asik, dan secara desain juga ya ini layarnya sebenarnya udah sweet spot lah. Nyaman digunain juga, touchnya responsif. Buat dimensinya juga masih tergolong tipis, 6,9 mm aja, dan bobotnya cuma 620 gram doang. Ya masih travelable lah. SIM tray-nya jelas nggak bisa buat SIM ya, cuma buat SD card aja buat nambahin storage-nya. Tapi kalau performance udah jelas. Dari tadi aman ya, karena dia udah pakai Dimensity 8300, chipset yang udah kencang, performance-nya oke. Masih termasuk baru juga. Jadi udah aman lah buat dipakai. Di-combine juga sama RAM 8GB sama storage-nya 256GB, udah cukup untuk sebuah tablet. Jelas kalau lo masih penasaran ada iklannya apa enggak, ini nggak ada ya. Dan juga untuk benchmarknya sih udah standar dari chipset ini ya, dari Antutu sama Geekbase juga. Sama kalau lo penasaran performance gaming kayak gimana ya, sorry aja nih tablet nggak gua tes gaming kayak biasanya, karena ya lu bisa lebih dari itu sebenarnya. Kayak lu demen main Roblox ya, lagi grinding Fish It atau Grow Garden atau lain-lainnya, capek nanjak gunung gitu ya karena ribet pakai touchscreen, lu bisa pakai keyboard lu secara Bluetooth dan munculin fitur key mapping. Ini kayak lu pakai emulator di PC aja, jadi semi-semi nge-cheat sih. Apalagi kalau lu main game FPS, udahlah ya, gak usah bayangin lagi. Tapi ingat, harus aktifin dulu fiturnya dan pilih gamenya, dan akan otomatis munculin pop-up menunya ketika sudah terhubung sama keyboard dan mouse-nya. Seru nih. Dan gak kalah seru juga kalau lu suka pakai tablet untuk gambar, dia punya Moto Pen Pro ya, stylus yang didapat di paketannya. Ini bisa lu pakai buat sketching gambar, note taking juga, edit-edit aja ya udah lumayan profesional lah. Dan asik juga nih buat dipakai full day activity ya, karena dari segi baterainya super badak, 10.200 mAh, super gede dengan charging 45 watt, udah lumayan cepet lah. Tapi ya kayak begini sih biasanya chargernya pas tidur aja. Itu pun sebenarnya nggak habis ya harusnya. Malah biar bikin lebih seru lagi, lu charge aja terus taruh tabletnya di mode landscape. Dia ini bisa ubah jadi mode standby. Jadi kayak jam kamar tidur dulu lah ya. Ini keren nih. Jadi ala-ala always on display aja gitu. So gimana tablet yang satu ini? Ya sambil bahas kesimpulan aja ya. Tapi ada satu hal lagi yang gue harapin banget buat di MotoPad 60 Pro ini. Kalian harusnya tahu juga ya, kalau gue bahas tablet itu kalau bisa kan ada aksesorisnya. Nah, gue harap sih Motorola datengin juga nih. Soalnya ini udah menarik. Lihat sih sampingnya juga udah ada pogo pinnya juga, yang udah pasti bukan cuma untuk case-nya aja. Pasti buat keyboardnya kan. Kira-kira bakalan ada nggak nih? Ya moga aja ada, biar makin maksimal produktivitasnya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Wajib nggak untuk aksesoris? Nah, untuk tabletnya sendiri, si MotoPad 60 Pro ini menurut gue ya sebuah permulaannya oke lah. Oke banget ya. Kayak udah 80% ini tablet seksi banget. Cuma beberapa hal aja yang berkaitan soal selera gua aja, sisanya ini nggak ada masalah. Dari gua appreciate banget sama yang udah dilakuin sama Motorola, kasih OS sebuah tablet yang clean, nggak ribet pakai, tapi fitur tabletnya masih banyak. Bahkan bisa ngebuat sebuah ekosistem ini ya nggak terikat harus Motorola doang, tapi device lain lu masih bisa digunakan. Emang sih yang gue senengin dari Motorola ketika muncul itu ya itu niatnya dia bikin seamless connection yang simple buat dipakainya, nggak pakai banyak step ya, atau harus merek ya. Jadi ya nggak buat consider tambahan yang jadi hambatan ketika lu mau beli tabletnya. Baik lagi lah sama konsep ini ruangmu, yang jadinya bisa manfaatin semua device lu menjadi satu ekosistem yang saling terhubung tanpa harus terperangkap sama satu brandnya. Walaupun ya kalau lu gunain full produknya Motorola akan bisa lebih banyak fitur yang lu gunakan. Sama soal kamera deh ya, memang gua nggak mention banyak. Dia punya 13 megapiksel kamera belakang dan depannya di 8 megapiksel kamera depannya yang posisinya di tengah juga. Dan untuk sebuah kamera tablet sih ini udah oke, nggak muluk-muluk harus bagus, setidaknya buat foto laporan dan video call udah cakep buat dipakai. Jadi enak kalau lu mau kerja pakai tablet ini, jelas aman banget. Buat main game dia nggak cuma main game biasa aja, lu main game apapun, bahkan game-game kayak PC tinggal connect pakai keyboardnya, tambahin buat munculin key mapping bawaannya. Dan tentunya juga untuk experience penggunaan casual udah nyaman tanpa lag, dan juga digunakan jangka panjang masih sangat memungkinkan. Jadi gue pede sih nunggu perkembangannya Motorola ini. Gue yakin kalau Motorola bisa ngebuat komunitasnya lagi di sini, besar sih ini buat brand lain ya, bukan besar, ancaman besar maksud gue
buat brand lain yang punya tipe dan device jenisnya sih. Kalau rusak atau kenapa-napa, lo bisa langsung bawa aja tablet ini ke Lenovo Service Center yang cek aja device site-nya, dan lo bisa cek service center terdekat dari rumah lo. Tapi ya sampai sini dulu aja lah. 6 juta untuk sebuah tablet ini oke, worth to buy. Silahkan aja lah diskusin semuanya di kolom komentar. Dan kalau kalian penasaran untuk ngeliat beli Blast Store-nya untuk beli, langsung aja cek YouTube Shopping ataupun deskripsi kita karena udah kita kasih linknya. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua link di deskripsi. Dan terakhir, jangan lupa untuk nonton yang selanjutnya. Bye bye.